Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya Babe di channel Ekspedisi Lorong Waktu. Nah, ini kita ada entah di kampung apa ini namanya. Kita sampai di wilayah makam ya, pekuburan di sini. Dan kita tetap lanjut explore kita, petualangan malam hari kita di ekspedisi Lorong Waktu. Saya kebetulan ditemenin ya sama kawan-kawan saya nih, kelihatan nggak wajahnya? Ini Wawan, ini Bang Jidat ya, masih setia nih nemenin saya nih Bang Jidat nih. Itu luar biasa. Dan ini lokasi ini informasi dari kawan kita ini Wawan nih, untuk kita bisa sampai di sini ya, alhamdulillah. Tetap kita jangan lupa berdoa, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ya di tempat ini kita bisa lihat penampakan, karena kan lokasinya juga jauh bener nih dari saya nih, lumayan lah. Ada yang bilang katanya coba cari lokasi yang jauhan sedikit ya, insya Allah nanti. Nah, ini lumayan agak mekar wilayah lagi nih. Itu katanya masuknya masih kampung Cidokom. Mudah-mudahan di sini kita dapat penampakan. Sambil nyari alat tambahan. Ya, kita mulai nih. Assalamualaikum ya ahli kubur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesejahteraan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni gaib yang ada di sini, kami hadir di sini. Mudah-mudahan ya Anda mau berinteraksi dengan kami di sini. Ini ada makam-makam yang di rumah-rumahkan ya, banyak juga nih makam yang di rumah-rumahin ya. Ini pohon apa ini? Hah? Bukan bukan beringin. Ya, kita coba explore aja lokasi ini. Cuma sebelum kita menentukan tempat di mana kira-kira kita bisa duduk explore, kita lihat-lihat dulu ya, keliling dulu lokasinya. Nah, ini juga ada kuburan yang sama ya, diberikan rumah-rumah. Banyak kuburan yang di rumah-rumahin ya. Ini kalau keramatnya yang mana nih, hewan? Tetap aja coba jalan, barangkali kita bisa melihat ada penampakan. Oh, mungkin ini kali yang dikeramatkan oleh warga ya, karena ini agak sedikit berbeda. Makamnya ditutupi kain hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami datang bukan bermaksud mengganggu ketentraman ahli kubur yang ada di sini, tetapi kita coba mengeksplor tempat ini. Di makam ini adalah makam keramat Ki Buyut Mas Ahli Santri Abu Salam bin Kangjeng Sunan Gunung Jati. Subhanallah, berarti ini kalau benar ini adalah keturunan Kangjeng Sunan Gunung Jati. Ki Buyut Mas Ahli Santri Abu Salam bin Kangjeng Sunan Gunung Jati. Wallahu alam bisawab. Saya teringat dengan nama anak saya. Saya berikan nama anak saya Muhammad Gunung Jati. Karena memang saya pun belajar itu mempelajari apa yang beliau ajarkan juga ya, dari Kangjeng Sunan Gunung Jati, yaitu saya sebut syahadat Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang beristirahat di sini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kebaikan di alam kubur. Allah ringankan segala bentuk daripada siksa kuburnya, Allah angkat derajat, dan Allah tinggikan derajatnya menjadi derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin suatu saat saya pun pasti akan menyusul masuk ke dalam perut bumi pada saat Allah mengambil nyawa saya. Kita explore di sini ya. Ini tempat ini bukan kepada keramatnya yang kita inikan, tetapi kepada penghuni goibnya di sini. Nah, mudah-mudahan sini ada penampakan dari penghuni goib di sini. Ini tempatnya lumayan ini ya, banyak pohon. Ada pohon bambu. Pagarnya udah agak rusak ini. Ya, ini keramatnya Ki Buyut Mas Ahli Santri Abu Salam bin Kangjeng Sunan Gunung Jati. Berarti ini keturunan daripada wali Allah Sunan Gunung Jati. Kita nggak usah ke sana, ke sini aja. Ke sana juga banyak rumah. Barangkali kita nunggu di sini. Senternya kita kecilin dulu. Biar pakai video ini aja kali, Dat. Pakai senter ini aja kali. Itu dimatiin dulu. Nongkrong di sini barangkali dapat penampakan.
Coba penghuni gaibnya muncul dong. Di sini dekat makam anak langsung dari Kangjeng Sunan Gunung Jati. Berarti kalau ada gaibnya di sini adalah gaib yang baik, gaib yang muslim, karena dekat keturunannya Sunan Gunung Jati ya. Di sini makam Ki Buyut, Mas Ahli, santri Buana ya tadi ya. Apa santri apa tuh? Itu bin Sunan Gunung Jati. Allahu alam bisawab ya, karena kita memang tidak tahu sejarahnya dan kita belum bertemu barangkali dengan sesepuh sini, atau orang bilang apa, dibilang kuncen atau apa itu. Cuma kita duduk di sini barangkali mendapat penampakan apa aja lah yang tampak lah. Ayo dong muncul siapapun gaib yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah pakai inian yang redup-redup, cahaya yang redup. Kalau diterangin banget katanya takut nggak keluar, makanya diredupin. Barangkali ada yang mau keluar. Nyantai nih, saya nyantai banget nih, nggak mau ngomong ngemel. Kalau emang ada nongol aja, muncul aja, jangan nyelip-nyelip. Kalau daging kan nyelip di gigi biasa ya, daging nyelip di gigi. Wilayah tetap di pekuburan. Mana dong nih? Atau saya nyalain lagi biar agak pemandangannya lebih jauh dikit deh. Biar kelihatan gitu. Yuk. Ada suara apa tuh di depan? Suara binatang apa suara jin? Hah? Suara binatang apa suara jin? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kembali saya ucapkan 2 kalimat syahadat ya, untuk Anda juga bisa berinteraksi dengan saya. Nah, kalau bisa sama-sama nih ngucapin 2 kalimat syahadat ya. Kan saya mengajak untuk dalam kebaikan sebenarnya, agar hidup itu menjadi tenang, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan
Jadi saya ngajak itu nggak cuma manusia diajak, tapi goib juga harus diajak. Kalau bukan saya yang ngajak, siapa yang mau ngajak emang? Nggak ada yang ngajak sama ente, ya kan? Makanya keluar aja. Oi, pocong kek, genderuwo kek, kuntilanak kek, kelong wewe kek, apa kek, asal jangan tokek. Karena tokek mah dibohongin doang ente. Mediator punya bayar katanya, bohong itu mak. Saya yakin bohong. Lah tokek harganya ratusan miliar, kan nggak masuk logika ya. Ditanyain buat apa nggak jelas. Ada manfaatnya apa nggak jelas juga. Makanya saya juga lagi nyari nih yang nggak jelas nih. Mudah-mudahan nongol. Ini karena lokasinya juga nggak terlalu luas banget ya, cuma ribuan meter. Cuma karena ini keramat, dikeramatkan, saya tidak fokus ke keramatnya, tapi saya fokus ke pohon-pohonnya. Cuma masalahnya itulah, kadang-kadang goib nih cemen, kuntilanaknya cemen, genderuwonya cemen, pocongnya cemen, kelong wewenya juga sama cemen. Habis nggak mau nongol-nongolin, coba lah nongol lah, biar seru gitu loh. Biar channel saya itu sesekali itu ada penampakannya. Jadi ekspedisi lorong waktu itu dapat penampakan. Tempatnya juga udah cakep. Harusnya adalah yang bisa muncul di sini. Dong siapa kek? Apaan kek bentuknya kek? Mau yang palanya buntung, pala doang, atau apa kek? Muncul lah. Aneh datang kan udah ngucapin salam, berarti dalam datang dalam yang baik. Dan sering lah satu lokasi saya ngucapin salam berkali-kali, karena itu kan salam kebaikan. Jadi salam kebaikan itu harus diulang-ulang, nggak apa-apa lah, karena takutnya penghuninya tadi nggak denger ya, bukan begitu? Nah, ini kawan-kawan saya juga masih nunggu nih. Gimana Wan? Hah? Masih nunggu kan? Pengen ngelihat penampakan kan Wan? Oh enggak, insya Allah. Nah ini juga sama nih Bang Warta nih. Sama kan Bang Warta, lagi nunggu juga kan? Iya. Nah tuh, udah ditunggu loh. Berarti kita di sini tuh nunggu. Coba lah nongol lah. Iya. Saya datang dari jauh, diinfoin sama temen, coba kesini yuk, ayo, saya bilang jalan berangkat aja. Siapa tahu nanti kita bisa kenalan sama penghuni yang ada di sini. Tapi kayaknya kok penghuninya ogah ya kenalan ya, nggak mau. Kenapa sih? Takut ya ente? Hah? Takut atau bagaimana? Apa malu? Kan pada punya baju kan? Kalau pada punya baju harusnya nggak malu dong. Tuh. Saya zoom coba. Nah.
sekali kelihatan. Ini juga ada makam ya. Ya, kembali saya bilang begitulah kawan-kawan semuanya, ini para subscriber yang nonton acara channel Ekspedisi Lorong Waktu. Itu sesungguhnya rasa takut itu tuh memang adanya di diri kita sebenarnya. Jadi kalau kitanya was-was, kitanya ngerasa takut, keder, itu untuk bisa bersentuhan dengan alam goib ya, penghuni goib, makhluk jin dan lain sebagainya, itu di saat kita bergetar, kita takut, kita deg-degan, was-was gitu, ya mereka akan muncul, mereka akan datang, karena mereka juga tahu loh, kalau kita takut kan tahu, kita was-was kan tahu itu, mereka tahu, akhirnya mereka coba menggoda. Tapi kalau kita yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, nggak keder lah dengan tempat-tempat seperti ini. Memang tempat seperti ini apa ininya? Kan sama aja. Cuma suasananya aja gelap malam gitu. Penghuninya yang keder sama kita. Jadi kitanya jangan sampai keder. Ya buat teman-teman semuanya, nonton channel ini sampai habis. Kembali kita membuktikan bahwa sesungguhnya goib pun memiliki rasa yang sama seperti kita. Jadi kalau kita grogi, mereka berani. Tapi kalau kita berani, mereka yang grogi. Jadi beberapa tempat yang saya datangi, yang mungkin dibilang wingit, angker, dan lain sebagainya, sampai dengan malam hari ini belum lagi terbukti. Saya ditemui oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Kameranya blur, katanya kalau blur mau ada penampakan nih. Saya tunggu deh kalau begitu, saya tunggu nih. Terima kasih banyak, hilang lagi, nggak ngeblur lagi. Katanya kalau ngeblur ada energi yang bersinggungan, tapi ternyata enggak. Saya kembaliin lagi deh ke normal. Kembali saya memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Barang siapa dekat, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya setan pun akan menyingkir. Ghaib pun, jin pun akan menyingkir. Contohnya menyingkirnya iblis dari para Amirul Mukminin. Iblis nggak mau ketemu. Iblis takut. Bahkan sama Umar ibn Khattab aja iblis tidak mau bekas telapak kaki kudanya Sayyidina Umar itu nggak mau dilewatin sama dia, saking takutnya. Berarti kita pun menjadi umat dari Rasulullah SAW nggak usah takut lah. Kenapa mesti takut? Jadi teman-teman nggak perlu takut ya sama hal begitu. Saya juga bingung, kalau YouTuber lain mudah ya mencari penampakan, entah kenapa. Kayaknya baru beberapa menit udah nongol, kuntilanak nongol, pocong nongol, genderuwo nongol, kelong wewe nongol, kepala buntung nongol gitu, terus kepala doang nongol, macam-macam lah ya, macam-macam nongol. Tapi saya alhamdulillah sampai dengan detik ini belum dikasih jodoh. Kali yang jauhan sedikit enggak juga, Oke, karena sudah 24 menit, saya kembali ke teman-teman, kawan-kawan. Barangkali sini dulu nih, kita wawancara dulu nih teman-teman, Bapak Warta dan Bapak Wawan. Nah, ini Pak Wawan ya yang memberitahu lokasi kita di sini. Sini Pak Wawan. Iya, itu memberitahu lokasi kita di sini.
Gimana nih setelah sampai di sini rasanya? Ya rasanya mah biasa aja Pak. Biasa aja ya. Iya. Gitu. Jadi artinya nggak perlu grogi ya kita ya. Iya. Ya nggak perlu grogi lah meskipun di kegelapan, meskipun orang bilang wingit. Orang bilang wingit silahkan aja orang bilang wingit, tapi kita jangan sampai tergetar gitu, karena kalau kita bergetar ya goib itu jadi berani sama kita itu. Insya Allah begitu ya Pak Wan ya. Nah, ini Bang Warta, gimana Bang Warta? Udah berapa kali nih soalnya Bang Warta nih ngikut sama saya, tapi sampai dengan malam ini belum ada penampakan ya yang didapat ya. Belum ada. Pak Warta nggak lihat ini sesuatu di sini? Enggak lihat. Nggak lihat ya, sesuatu nggak kelihatan ya. Sama. Terus rasanya bagaimana nih? Makin berani apa tambah kecut nih? Makin berani kayaknya. Kayaknya makin berani ya. Iya. Jadi makin banyak pengalaman kita jalan, insya Allah jadi makin pede ya. Pengen pede ya. Ya alhamdulillah kalau begitu. Karena memang rasa mental kita itu, rasa takut kita itu memang harus dibangun. Ya harus dibangun pelan-pelan gitu, ditemenin pertama begitu, temenin lama-lama nanti insya Allah kita nggak akan keder sama suasana begini. Saya awalnya juga bukan orang yang berani banget gitu. Saya pertama kali ketemu jin itu gede, hitam, tinggi ya. Itu mungkin sekitar setengah jam saya nggak bisa bangun gitu. Tapi lama-lama ya biasa lah. Makanya sekarang bahkan saya cari-cari itu. Cari-cari ke lokasi-lokasi, ke tempat-tempat yang lain yang mudah-mudahan. Karena memang saya yakin. Jadi artinya pada saat teman mengajak, saya yakin di lokasi itu pasti ada goib. Itu pasti ada goib. Itu di sini sama, di sini pasti ada goib. Tapi begitu kita hadir, alhamdulillah suasananya anteng ya, suasananya tenang, dan suasananya itu tidak apa sih, bahkan kerosak alam aja nggak ada itu, kresek atau apa gitu, itu nggak ada itu. Tidak terjadi. Dan inilah kita yakini ya, tambah yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sampai di sini dulu channel Ekspedisi Lorong Waktu untuk mengeksplor makam wilayah, makam keramat Aki Buyut Mas Ahli Santri Buana bin Kangjeng Sunan Gunung Jati ya, wilayahnya katanya wilayah Cidokom gitu. Dan terbukti tidak ada penampakan. Saya Babe Taufik ya, ini wajah saya nih, tuh wajah baru karena baru cukur rambut gitu ya. Jarang ya kan ngelihat wajah saya, jarang kan. Nah ini baru, nah ini wajah saya. Kembali saya juga mohon amit mundur, dan mudah-mudahan channel ini mampu menghibur kawan-kawan dan bertambah yakin bahwa suasana gelap itu, suasana wingit itu ada tercipta. Rasa takut itu adalah dari diri kita sendiri. Tapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah rasa itu akan Allah hilangkan. Jadi bukan kita yang hilangin ya, kita minta aja sama Allah supaya Allah hilangkan rasa takut itu. Ya terima kasih, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.